Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sini aku akan menjelaskan tentang materi konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat gitu ya. Oke, mengenai proses pencatatan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang dilakukan perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak pada nilai tercatat. Gitu. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas atau imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain, di mana imbalan yang dialihkan sama besarnya dengan nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak ada terjadi selisih gitu, diferensial. Nah, prosedur konsolidasi menurut PSAK 65 tahun 2014 itu yang pertama itu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Nah, yang kedua itu mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Nah, yang ketiga itu mengeliminasi secara penuh gitu, aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha itu. Lanjut, kita bahas tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan penuh gitu. Dengan kepemilikan penuh artinya di sini dia memiliki saham 100% gitu. Nah, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan saja gitu. Nah, yang kedua itu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Nah, maka penyusunan laporan keuangan ini dicatat ya. Maka akan ada ini ya, laporan keuangannya itu akan ada laporan keuangan konsolidasi semakin banyak seperti misalnya laba bersih konsolidasi, laporan perubahan modal konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan arus kas konsolidasi. Nah, terus yang kedua itu adanya penambahan akun seperti beban dan pendapatan. Lalu yang ketiga itu jurnal eliminasi semakin banyak. Nah, jurnal eliminasi ini ada di pencatatan baik induk maupun di pencatatan anak. Nah, oleh karena itu, suatu perusahaan akan menyusun laporan konsolidasi sesaat atau sejak perusahaan itu memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya pengendalian tersebut, gitu ya. Oke, hanya ada 2 jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Nah, yang pertama itu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak, dan yang kedua mengeliminasi dividen yang diumumkan tambahan nilai investasi ya, di pencatatan entitas anak gitu. Lanjut yang kedua, itu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan sebagian, berarti kurang dari 100% gitu. Nah, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangannya aja gitu. Yang kedua itu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Nah, jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian itu yang pertama adalah mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Tuh, dieliminasi. Lalu yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan untuk kepentingan non pengendali dan muncul di posisi kredit.
atau kepentingan non pengendali. Nah, yang ketiga itu mengeliminasi bagian laba kepentingan non pengendali. Dan keempat, terakhir itu jurnal eliminasi bersifat basic, mengeliminasi modal saham entitas anak, saldo laba entitas anak, investasi pada entitas anak. Oke, kita lanjut PSAK tentang PSAK non pengendali gitu. Nah, kepentingan non pengendali itu PSAK 65 tahun 2014 itu memberikan definisi kepentingan non pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Nah, yang lebih lanjutnya itu PSAK lanjutnya itu PSAK 65 2014 masyarakat entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Lanjut. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini akan ada yang pertama itu jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi bukanlah bagian dari siklus akuntansi, melainkan jurnal eliminasi tidak sama dengan jurnal penyesuaian, ya, jurnal penutup dan jurnal umum. Nah, jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua itu isu seputar konsolidasi. Pencatatan investasi saham dengan menggunakan metode biaya, artinya tidak mencatat bagian laba ketika perusahaan anak membagikan laba. Lalu mengeliminasi dividen bagi yang milik perusahaan induk. Nah, jika pemilikan lebih dari 50%, maka pencatatan bisa dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya. Oke, terima kasih semuanya atas kesempatannya yang udah nonton sampai selesai materi yang telah saya paparkan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.